Halo guys, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu konsep yang namanya pertama yaitu tentang list dan kedua tentang sub program. Oke, kita gunakan Student kita untuk kita belajar algoritma. Anda bisa akses di sini di vcd.my.id garis miring enter router. Oke, setelah Anda buka, nah, kita sekarang coba bahas tentang satu set list ya. Nah, di sini kalau dalam algoritma sering disebut juga sebagai bentuk dari array. Cara menuliskannya seperti ini. Ya. Nah, hanya sebenarnya sebelum kita bahas tentang list, apa yang menjadi kelebihan dari list? Ya. Jadi dengan list ini kita bisa menyimpan data dalam jumlah banyak di satu variabel. Jadi kalau sebelumnya kita pembahasan, misalnya kita variabel A, nah kemudian kita simpan, kita tugaskan nyimpan angka 5. Nah, dia cuma nyimpan satu. Kalau kita tuliskan lagi seperti ini, ya tentunya angka 5-nya jadi berubah jadi angka 7. Dengan list ini, kita bisa menyimpan banyak data di dalam satu variabel. Dengan menuliskan seperti ini, kemudian kasih kurung kotak, kemudian kita tuliskan data yang mau kita simpan. Ya. Nah, jadi satu variabel bisa menyimpan angka, bisa menyimpan data dalam jumlah banyak, ya, dan tidak terbatas ya. Mau Anda tambah terus, ya ini dia tetap bisa menyimpan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ini salah satu bentuk dari array ya. Nah, jadi kalau konsep dari satu array itu dia punya satu nomor indeks. Nah, list ini juga punya satu nomor indeks. Nah, jadi angka 3 di variabel B dia terletak di mana dia berada di indeks ke 0. Saya kasih komen. Ini berada di indeks ke 0, kemudian ini berada di indeks ke 1, ini berada di indeks kedua, ini berada di indeks ketiga, ini berada di indeks keempat, indeks kelima, ya, dan seterusnya. Ya. Sehingga setelah kita menulis seperti ini, nah untuk mencetaknya sebenarnya cukup kita bisa tuliskan dengan perintah write langsung cetak isi listnya. Ya, nah ini kalau kita coba jalankan, ya, oh ya ini mungkin sekalian ya. Nah, jadi ini kita lihat bedanya kan kalau seperti ini write A, kita tuliskan di sini ya, isi A, kemudian ini juga. Dan ini isi B. Terus seperti ini, lalu kita runningkan, kita running. Nah, kita lihat isi A 5. Nah, dia karena 7 dia berubah jadi 7. Kemudian isi B, nah dia sesuai dengan isi listnya. Nah, bagaimana kita isi menampilkan satu persatu? Ya, kita bisa tulis dengan langsung menuliskan nomor indeksnya. Ya, kita tulis write B ke 0. Ya. Nah, ini ditambahkan penjelasan. Isi B indeks ke 0. Isinya adalah ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita tuliskan lagi. Indeks B ke 1. Maka ini menjadi B1. Oke ya, kita lihat. Kita runkan di. Nah, ini seperti ini ya. Isi B indeks ke 0, 3. Isi B indeks ke 1, 2. Dan seterusnya. Nah, itu jadi dengan list ini, ya salah satu, kita bisa menyimpan satu variabel dengan data yang banyak. Ya. Beda dengan ini hanya menyimpan satu variabel.
Nah, untuk menuliskannya kita dengan menyebutkan nomor indeks ya. Nah, kita terpelajari for. Nah, misalnya kita ingin menampilkan ini semua. Ini kita lihat ada berapa nih? Sa- satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kalau kita menggunakan for i in rank nol sampai 6. Ya, kita cek ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, berarti kalau ini nol sampai 6 berarti kan nol sampai indeks kelima ya. Kemudian kita tampilkan right si list index ke ini list plus ke i ya. B ke i. Jadi isi list index ke i ada ini kan counter dari 0 sampai 6. Kemudian di sini akan mengambil data dari sini 0, data dari sini ya. Dari 0 sampai 6. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. B ini 0. Tinggal tadi kan ini 0, 3, 2. Nah, kita tampilkan semua. 3, 2, 0, 5, 6, 12. Oke, ya, ini mengenai konsep list. Oke, oke. Ini bisa kita kembangkan untuk berbagai hal ya dengan konsep list ini. Oke, kita sekian ya untuk list. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya tentang konsep namanya sub program.